Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini ditunggu. Masya Allah. Dari Sabang sampai Banyuwangi juga di 22 negara pagi ini lagi tune in terhadap berita-berita yang ada. Wabil khusus kisah dialog kita 40 menit ke depan. Bagaimana, Bang, saya dapat tulisan dari Bang Ihsanuddin Nursi, cerita 40 tahun lalu ketika Amerika memberikan sebuah cerita free market. Nampaknya Sumarlin dan lain-lain gayung bersambut, langsung jalan ya. Dan sudah ada desakan impor dari berbagai negara. Dan juga terakhir dari kisah panjang ini, bangsa Indonesia tetap mempunyai harapan besar untuk bangkit sepanjang bangsa ini setia, tangguh dan teguh mempertahankan janji suci para pendiri republik. Mari berhenti menjadi penjilat dan pengkhianat karena kita mempunyai kiblat ekonomi sendiri. Demikian tulisan dari Bang Ihsanuddin Nursi. Panjang kisah ini mungkin bisa ditularkan atau diterangkan kepada pendengar karena orang kaya di Amerika juga sedang berpengaruh, oligarki kata orang begitu ya. Bukan konstitusi lagi. Apa yang terjadi dengan perang dagang yang makin panas ini? Urusan tahu tempe pun akan berpengaruh. Sementara tembus 17.217. Benar kata Bang Ihsanuddin Nursi. Ini sampai 17.500 nih. Bahkan ada yang bilang 18.000. Wah, dikucurin terus devisa kita untuk ini. Sementara menstabilkan nilai tukar terus dilakukan oleh otoritas keuangan Indonesia. Apa yang terjadi sebenarnya, Bang Ihsanuddin Nursi, dan masyarakat dampaknya ini macam gimana? Sudahkah krisis? Nampaknya sudah lewat ya bagi orang-orang tertentu, atau karena ada jini atau jomplang antara si kaya si miskin yang terasa bagi kelas menengah yang hampir 10 juta sudah ngacir dari komposisi kelas menengah Indonesia. Silakan Bang Ihsanuddin Nursi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi karena masih dalam suasana Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Siyamana wa siyamakum. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima. Amin, amin. Maaf lahir batin. Sebenarnya kalau kita bicara situasi yang sedang menggoncang dunia, istilah saya turbulensi ekonomi, sudah bisa diprediksi jauh sebelumnya sebenarnya. Terutama karena dalam periode pertama Trump 2016-2020, Trump sudah melancarkan perang dagang, perang nilai tukar, dan perang ekonomi. Mundur ke belakang bahkan sudah dilakukan oleh Amerika sendiri sejak Perang Dunia Kedua, memenangkan Perang Dunia Kedua lewat Marshall Plan. Dalam bahasa lain, ketika Marshall Plan disebarluaskan, secara tidak langsung masyarakat diarahkan untuk menggunakan greenback dolar. Gitu. Bahkan ketika terjadi relokasi industri dari Amerika ke berbagai negara, di sana juga sudah muncul satu kondisi relokasi industri di mana dipindahkan supaya biaya produksi lebih ringan dan kemudian tetap menguasai. Dalam bahasa sederhana, Marshall Plan dengan berbagai kebijakan Amerika sesungguhnya adalah bentuk invasi kebijakan, bentuk invasi modal, bentuk invasi barang. Dunia diserang oleh Apple, dunia diserang oleh Microsoft, dunia diserang oleh Google, dunia diserang oleh produk-produk IT yang demikian rupa gitu. Bahkan diserang juga oleh budaya lewat Hollywood. Bahkan diserang juga oleh dunia pendidikan karena kiblat pendidikan ke sana. Artinya Amerika menjadi kiblat berbagai sistem pendidikan, sistem ekonomi, sistem politik gitu. Nah, ketika Trump menyadari bahwa
negerinya diperkosa karena kekalahan perang dagang, maka kekalahan perang dagang itu kalau saya merujuk pada tulisan saya dengan data yang muncul, Amerika sesungguhnya mengalami defisit neraca perdagangan sejak 1980. Walaupun defisitnya masih tipis gitu. Tapi setelah masuk abad 21 di mana Amerika mengalami defisit APBN, neraca perdagangan ini makin lama makin membesar. Di 2004 itu sudah mengalami defisit sekitar 267 miliar US dollar terhadap Cina. Sementara kalau kita lihat dari situasi 2004, Cina sudah dianggap sebagai dibenci tapi dirindukan gitu. Nah, saat itu sesungguhnya sejumlah tokoh Amerika sudah gelisah dengan defisit neraca perdagangan yang terus-menerus membesar, yang akhirnya akibat kekalahan perang dagang dengan Cina karena defisit mengalami sebesar 323 miliar US dollar pada 2008. Dan kemudian dunia diserang oleh Amerika dengan kenaikan harga energi sampai $147 per barel. Maka terjadilah apa yang disebut dengan global financial crisis yang sumbernya dari jalur perdagangan. Jadi krisis ekonomi itu selalu melalui 3 jalur. Jalur perdagangan, jalur keuangan, dan jalur campuran. Indonesia 97-98 pakai jalur keuangan karena jatuhnya nilai tukar. Amerika jatuh 2008 karena jalur perdagangan yang berkolaborasi dengan jalur keuangan. Terjadi hibrida. Dunia kali ini terjadi 2. Dia melalui jalur perdagangan dan melalui jalur keuangan. Karena melalui perang dagang, industrial manufacture war, atau orang menyebut sebagai trade war, wipe out pada industri pasar modal itu sebesar 5 triliun US dollar gitu. Wipe out itu, terhapus itu, uang hilang begitu karena ambruknya harga-harga saham di Wall Street dan di berbagai bursa saham lainnya. Dari sana kelihatan bahwa sesungguhnya satu pasar barang berhubungan dengan pasar uang, dan nanti berhubungan dengan pasar tenaga kerja. Jadi hari ini sesungguhnya masyarakat dunia sedang diajarkan oleh Trump tentang pentingnya membela bangsa sendiri, tentang pentingnya membangun nasionalisme, tentang pentingnya bagaimana hambatan tarif diberlakukan. Dan karena itu menurut pandangan saya, sejumlah ekonom yang ultra neoliberal, sejumlah ekonom, masyarakat ekonomi gitu ya, para intelektual ekonomi di seluruh dunia sedang digampar oleh Donald Trump bahwa paham ekonomi terbuka itu adalah semu. Karena perlindungan terhadap satu bangsa tetap saja diperlukan gitu. Trump sedang menunjukkan itu. Trump sedang menunjukkan perlindungan terhadap bangsanya yang dia sebut sebagai Amerika diperkosa oleh negara-negara yang mendatangkan barangnya ke Amerika. Karena itu Trump menyerang balik lewat kebijakan tarifnya. Nah, Indonesia sesungguhnya dipaksa untuk seperti itu sejak istilah deregulasi, debirokratisasi sejak 1982-83. Saat itu Soeharto sudah dipaksa untuk tidak lagi menjadi presiden, gitu ya, 83. Dan pada 86-87 kembali dipaksa untuk jadi presiden, maka muncullah paksaan untuk membuka keran impor. Kalau istilahnya buka keran impor, istilahnya waktu itu gitu ya. Itu sebenarnya sekaligus menghapus hambatan tarif, makanya dimunculkan SGS gitu. Dan kemudian juga Sumarlin dengan bangganya mengeluarkan gebrakan Sumarlin itu dengan memberlakukan Pakto. Jadi setelah ada Pakta 87, keluarlah Pakto 88 yang hasilnya Indonesia ambruk gitu. Dan itu juga terjadi karena terjadi apa yang disebut dengan tight money policy TMP itu. Itu karena suku bunga dinaikin gitu, inflasi tinggi, karena nilai tukar habis-habisan jatuh. Yang mereka lakukan, mereka bukannya apa-apa, mereka melakukan devaluasi. Dalam catatan saya, devaluasi itu terjadi 7 kali gitu di era Soeharto.
Tapi tidak seperti sekarang ketika terjadi nilai tukar dilepas ke pasar, maka sesungguhnya Indonesia menjadi tidak karu-karuan nilai terburuk nomor tukarnya. 5 di dunia kata data yang ada. Iya, nomor 5 di dunia gitu ya. Dan dari sana sesungguhnya kelihatan orang tidak menyadari bahwa nilai tukar pada mata uangnya adalah harga dirinya gitu. Kalau sebaliknya di Amerika, nilai tukar dolar itu disadari sebagai harga dirinya. Maka ketika mereka melakukan perang nilai tukar, mereka sadar betul bahwa dolar harus menguasai dunia. Itulah angka yang menunjukkan dolar masih tetap menguasai pada pasar uang gitu sebesar 88. Lalu tetap menguasai cadangan devisa 59, tetap menguasai swift code gitu ya. Dan menguasai juga pada konstruksi transaksi keuangan lainnya gitu. Dedolarisasi berarti gagal atau gimana, Pak? Nah, ketika dedolarisasi terjadi, mereka justru merasa bahwa bahwa local current transaction atau bilateral swap itu terjadi disebabkan dolar bukan cuma sekedar mendikte sistem perekonomian, tapi dolar menjadi sarana untuk menghisap margin ekonomi nasional satu bangsa gitu. Misalnya misalnya di Indonesia, secara tidak langsung dengan melemahnya rupiah dan menguatnya dolar, sebenarnya orang Indonesia sedang dihisap margin ekonominya dan sedang membiayai krisis mereka dengan cara begitu gitu. Makanya orang Amerika demikian leluasa melakukan eksperimen apapun atas kedikdayaan greenback, atas kedikdayaan dolar. Itu yang saya maksud sebagai kalau kita bicara ekspor-impor pada barang, juga kemudian pada jasa, mestinya kita ngeliat pada saat yang sama juga mata uang apa yang dipakai. Nah, itulah relasi pasar barang ke pasar uang. Ya, kemudian relasinya ke PHK. Nah, ketika kita sampai pada PHK, dalam riset saya yang saya lihat gitu ya, ketika kemarin saya harus bicara PHK, karena sebelumnya saya sudah bicara PHK sejak 2015 gitu, dengan posisi deindustrialisasi yang sudah berjalan sejak era SBY, maka yang terjadi adalah kebijakan pemerintah yang salah. Gitu. Jadi kalau kita mencari sebab dominan terjadinya kemiskinan, sebab dominan secara struktural terjadinya PHK, sehingga terjadi bahwa yang namanya kemiskinan disebabkan ketidakadanya lapangan kerja, dan lapangan kerja disebabkan oleh kesalahan kebijakan, maka kesalahan kebijakan itu disebabkan oleh pemerintah. Budaya impor, salah pilih dan salah pilah dalam prinsip-prinsip perekonomian, gitu. Dalam memilih paradigma perekonomian, dalam memilih jalan perekonomian mana yang mereka mesti pilih. Itulah yang saya sebut bagaimana ciri peristiwa 40 tahun lalu yang kemudian berjalan hingga sekarang, gitu. Nah, sekarang ini ketika ribut kita tentang industrial manufacture war atau ribut tentang perang dagang, Amerika memang sedang menihil atau meminimalkan industri manufakturnya. Jadi Trump pada satu sisi sebenarnya menyadari bahwa ada kesalahan struktur perindustrian di Amerika. Bahwa industri manufakturnya itu sudah tidak lagi berperan gitu ya. Sementara industri yang berkembang adalah industri IT-nya dan industri militernya. Itu makanya Amerika menjadi negara eksportir industri militer, industri persenjataan ke dunia disebarluaskan oleh Amerika. Satu-satunya negara yang tidak mengimpor senjata adalah Amerika. Sementara 10 negara eksportir terbesar dalam posisi persenjataan, cuma Amerika yang tidak mengimpor. Amerika adalah satu-satunya negara yang mengekspor. Dalam bahasa lain, Amerika sebenarnya tetap unggul pada 3 hal. Unggul pada nilai tukar, pada greenback, unggul pada IT, unggul pada militer, tambah lagi dengan unggul pada yang namanya makanan cepat saji, unggul pada industri perfilman, unggul pada kiblat pendidikan gitu, unggul pada sistem budaya yang nggak karu-karuan gitu. Tapi pada saat yang sama, mereka berantakan lewat fentanyl, mereka berantakan lewat yang namanya bagaimana orang-orang tua senior citizen itu krisis perumahan gitu. Dengan tingkat ketimpangan yang amat sangat tinggi. Nah, Trump memukulnya dengan tarif resiprokal itu, tarif timbal balik itu gitu. Dan kemudian disahuti oleh 50 sampai 60 negara. Kalau gitu ceritanya, maka sesungguhnya bukan sekedar perang dagang. Yang terjadi adalah perang perekonomian. Ini yang saya ceramah
Ya, ini yang menjadi bahan ceramah saya, bahan pengajaran saya untuk para petinggi Republik ini sejak 2008-2009 hingga 2015 sebenarnya. Jadi aneh kalau, maaf ya, Pak, saya minta maaf kepada para pejabat publik di negeri ini. Aneh kalau kalian baru menyadarin gitu loh. Karena dia menjadi Rasil sendiri sudah saya sampaikan dua kali saya ingat Rasil gitu ya. Berkali-kali, Pak. Iya, saya harus berkali. Ini loh, petanya begini loh, lihat loh, coba perang dagang, perang nilai tukar, perang ekonomi, perang militer, perang hibrida, perang total. Jadi berkali-kali saya sampaikan kayak gini-gini. Jadi dan Anda sering ingatkan pendiri bangsa ini telah mengetahui keadaan dunia macam gini, tapi dikesampingkan narasi-narasi pendiri bangsa ini, bukan begitu, Bang? Iya, karena mereka bangga dengan berkiblat pikir Amerika. Jadi kayak misalnya Sri Mulyani bangga pada pikiran J.B. Sumarlin gitu loh. Karena kebetulan dia memang dibesarkan oleh J.B. Sumarlin gitu. Maaf ya. Ini maaf nih, saya ngomong apa adanya. Saya tidak menyangkut soal pribadi ya. Tapi akhirnya kelihatan terbukti bahwa pola pikir seseorang sangat tergantung pada dia dibesarkan oleh siapa, dia dididik dengan apa, dan kemudian kebijakan apa yang diambilnya gitu. Walaupun kemudian Menteri Keuangan terbaik se-Asia Pasifik misalnya. Menteri Keuangan terbaik sih nilai tukarnya jatuh sampai 17.267. Gimana ceritanya? Ini. Selama satu generasi Anda ternyata malah telah melumpuhkan harga diri bangsa gitu loh. Lewat kejatuhan nilai tukar. Kan itu sebuah prestasi yang amat sangat luar biasa gitu. Anda telah menjatuhkan nilai tukar itu kayak gini. Apa poinnya? Anda sebagai Menteri Keuangan dengan kekuasaan nomor 2 di Indonesia gitu. Nomor 2 loh. Berdasarkan Undang-Undang 17 2003, maka Menteri Keuangan adalah kuasa keuangan dari Presiden. Itu makanya Menteri Keuangan duduk berdampingan dengan Presiden karena dia adalah kuasa keuangan negara atas nama atas nama konstitusi. Jadi bukan wakil presiden. Wakil presiden itu tidak punya hak apa-apa di bidang keuangan. Yang punya kuasa keuangan itu Menteri Keuangan berdasarkan Undang-Undang 17 2003 tentang keuangan negara. Yang saya bilang kalau bisa diubah oleh DPR gitu ya, saya cium tangan saya bilang. Jadi artinya ketika kita melihat bagaimana situasi perang dagang sekarang ini lewat namanya tarif resiprokal atau tarif timbal balik ini, sesungguhnya dia menggambarkan bahwa tidak ada kesejatian dalam ekonomi terbuka, tidak ada kesejahteraan yang bisa dicapai lewat yang namanya impor. Itulah yang disebut, nah ini menarik nih, itulah yang disebut dengan bagaimana Ibrahim berdoa tentang sejahterakanlah kota Mekah itu lewat kehadiran buah-buahan dan macam-macam. Coba kebayang nggak? Coba kebayang nggak tuh Ibrahim sekian abad lalu sudah begitu gitu ya. Yang negeri itu adalah kering kerontang gitu loh. Tapi kemudian dia tetap bisa berdaya karena kekuatan pada yang namanya sumber daya lainnya didayagukan bagi kepentingan bangsanya dan bagi kepentingan umat Islam gitu. Yang mendatang ke negeri itu gitu ya. Kan ada sesuatu yang sesungguhnya sudah diajarkan oleh. Ini kalau ngambil pembelajarannya dari doa Ibrahim ini luar biasa nih. Kenapa Ibrahim sampai bilang, ya suburkanlah, datangkanlah buah-buahan, penuhilah buah-buahan. Padahal itu kering kerontang, kan gak logis kan? Tapi ternyata bisa dilakukan gitu. Iya, memang. Nah itu, di situ sesungguhnya kita diajarkan bahwa ketika hajat hidup orang banyak diserahkan pada impor, pasti berantakan. Gitu. Ulang, ketika hajat hidup orang banyak dipenuhi dengan cara impor, pasti negara itu berantakan. Nah kita gimana nggak berantakan? Amerika boleh kena tarif itu 32% terhadap Indonesia. Tapi ternyata kita didikte habis-habisan oleh namanya ekspor Amerika ke Indonesia untuk minyak. Minyaknya sementara dibutuhkan kayak gitu, coba kebayang nggak? Indonesia didikte habis-habisan untuk yang namanya IT. Indonesia didikte habis-habisan oleh utang luar negeri. Karena tetap saja Amerika adalah pemberi pinjaman kedua terbesar setelah Singapura, setelah Jepang. Jadi Singapura, Jepang, Amerika. Baru yang masuk kemudian Cina. Cina itu bergabung dengan Hong Kong, itu menjadi pemberi pinjaman terbesar. Dan kalau kita ngelihat dari struktur mata uangnya adalah mata uang terbesar tetap dolar. Kita nggak bisa bilang kedelai yang masuk dikenakan juga tarif, nggak bisa bincang begitu karena kan hutangnya ini menjadi sandera tersendiri, begitu Bang. Jadi kalau pakai cerita ini menarik nih karena saya dapat kiriman dari Arisan Talib soal krisis kedelai. Kenapa saya punya pertanyaannya begini? Kenapa menggunakan istilah krisis?
Kenapa tidak menggunakan istilah kekurangan pasokan? Iya, harusnya. Artinya sesungguhnya pembuat berita gitu ya sudah terkena cara pikir yang salah karena menggunakan istilah krisis. Sebuah negara yang menjadi betul tentang kebutuhan pokoknya, dia tidak boleh mengalami krisis. Itu namanya kedaulatan ekonomi. Itu namanya kemandirian ekonomi. Saya nggak bicara soal ketahanan ekonomi ya. Tidak economic security, tidak yang namanya food security. Itu kedelai itu bagian dari food security, ketahanan pangan gitu ya. Tapi saya bicara tentang kedaulatan pangan atau kemandirian pangan. Kalau Anda bicara tentang kedaulatan atau kemandirian pangan, atau katakan bahkan pada posisi pakai istilah Prabowo Subianto deh, ke swasembada gitu ya. Swasembada energi gitu, swasembada pangan. Maka sesungguhnya konsepnya bukan ketahanan. Karena konsep ketahanan pangan atau ketahanan energi atau ketahanan keuangan itu adalah konsep bagaimana Anda tidak perlu meributkan pasokan itu dari mana, yang penting Anda bisa dipenuhi. Itu konsep bagaimana Anda didikte oleh impor namanya. Nah, konsepnya namanya ekonomi konstitusi, konsepnya namanya para pendiri republik adalah kedaulatan ekonomi tidak boleh diserahkan ke tangan lain. Sumber daya aja tidak boleh diserahkan ke tangan lain. Biarkan sumber daya itu berada sampai negara bangsa ini sendiri bisa mengolahnya. Lebih baik Indonesia tenggelam di dasar lautan daripada kemudian terjajah kembali. Itu kan pola-pola pikir yang menunjukkan para pendiri republik tentang pentingnya kedaulatan ekonomi. Jadi kalau kemudian sekarang kita ribut 32% dan kemudian ingin menegosiasikan sementara Vietnam sudah berhasil menegosiasikan, pertanyaan besarnya, ini aliran pikir apa yang ada pada para pejabat? Saya tahu siapa Erlangga Hartarto karena saya berkali-kali bukan hanya berdebat dengan yang bersangkutan gitu ya di stasiun TV gitu ya. Tapi saya berdebat dengan bapaknya, almarhum gitu ya. Ketika bapaknya menjadi Menteri Perindustrian, ketika bapaknya menjadi orang utama di bawah wakil presiden karena harus menjadi wasbangpan gitu ya, pengawas pembangunan pengendalian aparatur negara, itu Hartarto gitu ya. Saya tahu pola pikirnya gitu, pola pikirnya. Bahkan kalau kita kenal pola pikirnya seperti itu, maka sesungguhnya menjadi pertanyaan, apa dong makna negara melindungi segenap tumpah darah bangsa? Kalau bilang melindungi segenap tumpah darah bangsa, mestinya dalam konstruksi perang dagang sekarang, Trump sedang menunjukkan itu. Trump sedang melindungi segenap tumpah darah bangsanya, walaupun kemudian dia diprotes. Tapi protesnya kan lebih ke dapat persoalan bagaimana Harvard dipotong miliaran US dollar, bagaimana Pennsylvania kena juga. Kalau Pennsylvania karena persoalan LGBTQ, Pennsylvania mendukung LGBTQ, Trump tidak mendukung LGBTQ, maka dipotong. Tapi Columbia sama yang namanya Harvard lebih karena persoalan kebebasan bersuara, kebebasan berkumpul. Trump dianggap mengganggu hak asasi di situ, tapi dipangkas habis-habisan. Lalu kemudian soal efisiensi, maka layoff sejumlah tenaga kerja di federal dan negara bagian. Begitu juga di IRS, kemudian juga terjadi di beberapa tempat termasuk di kesehatan. Nah, berikutnya baru kemudian kebijakan tarif yang dianggap mengganggu karena akan meningkatkan yang namanya resesi. Nah, saya heran lagi, kenapa orang baru sekarang ribut resesi? Kalau kemarin Jeremy Powell sudah tidak berani menurunkan tingkat suku bunga dengan posisi inflasi tetap tinggi, itu artinya quantitative easing lewat paycheck yang diterbitkan oleh Biden, itu tidak memberi manfaat apa-apa dalam rangka pemulihan ekonomi. Apa poinnya? Poinnya adalah ketimpangan yang terjadi di Amerika dengan fentanyl yang begitu dibutuhkan sebagai mengatasi rasa sakit. Itu tidak mengatasi persoalan. Kejiwaan pun rusak di sana. Secara struktural sakit luar biasa gitu loh. Sehingga mesti dikirim kratong dari Indonesia. Apa tuh? Daun sorga katanya. Iya. Sorganya ada di sini. Kita lupa bahwa sorga ada di negeri kita ini. Luar biasa. Jadi artinya kalau dilihat dari kayak gitu ya, kita punya kiblat sendiri. Kiblat kita pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 dengan merujuk pada pasal 23, pasal 27, pasal 31, pasal 32, dan pasal 34. Dengan dipayungi oleh kata pembukaan Undang-Undang 45. Gitu kan mestinya. Itu kiblat ekonomi kita. Ini enggak. Ini berpikir lagi, bahkan kemarin Prabowo Subianto ketika menerima para pemimpin reaksi dengan menyebut infrastruktur kita serahkan pada swasta. Saya berpikir ulang lagi. Ini infrastruktur statusnya dijual, public services atau public goods. Anda bayangkan sekarang kalau jalan tol di Indonesia semua dijual sama swasta, akan terjadi begitu, dan yang beli pasti investor asing biasanya, duit yang mereka pegang. Ini kan menjadi belt apa tuh yang Cina lagi galang-galang tuh kan.
Itu yang saya heran. Kalau infrastruktur diserahkan total ke tangan swasta gitu, maka status Pasal 33 yang digadang-gadang sebagai ingin mengembalikan keundangan 45 atau kemudian mengembalikan ekonomi ini kayak gimana? Sudahlah dia berpikir juga tentang bagaimana pendidikan kayak gitu tidak diperbaiki, sistem pembiayaannya, dan ingin tetap mengharapkan investasi asing. Jalan tol juga kayak gitu. Jadi gimana coba berpikirnya? 5 bentuk kesejahteraan masyarakat itu tetap mau diserahkan ke tangan swasta gitu. Jadi sumpah konstitusinya kemana itu? Yang penting ada makan bergizi gratis gitu kan. Ini yang jadi masalah. Nah, makan bergizi gratis ini punya dampak negatif. Apa dampak negatifnya? Para pedagang nasi yang ada di sekolahan menjadi disingkirkan karena makan bergizi gratis. Berapa pedagang nasi? Kalau jumlah sekolahan ada sekitar 400.000 dan tiap sekolahan ada 2 pedagang nasi. Berarti ada 800.000 pedagang nasi yang disingkirkan oleh makan bergizi gratis. Gak usah 800.000 deh. Paling tidak 400.000 pedagang nasi yang ada di sekolahan yang disingkirkan. PHK sendirinya. Ini. Pada saat yang sama yang namanya para pemasok untuk makan bergizi gratis diutangin, belum dibayar, gimana? Kata orang Bogor, kumaha wae lah, yang penting program jalan. Tapi terus ntar ini Ihsanuddin Nursi kerja nyinyir aja. Enggak, saya nggak nyinyir. Gifari, memang dari zaman Rasul ada orang kayak Anda ini selalu harus ada di zamannya. Bang, kita jangan hanya bicara dalam negeri. Negeri dimanapun sedang tidak baik-baik saja. Saya pernah bincang di live kemarin sama orang Pakistan kalau tidak salah. Your country is very rich. Ya, saya bilang poor leader. Bukan hanya your country poor leader, semua negeri Muslim poor leader. Jadi nggak usah kecil hati katanya. Masya Allah. Jadi dialog ini kami angkat ketika Palestina menjadi sebuah momok. Bagi Amerika pula, negeri-negeri Muslim tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan ketika 15 tenaga medis dihajar oleh Israel dan mati dan dikubur dan divideokan. Ini kan menjadi sebuah ironi. Sementara relawan-relawan Mercy, sahabat-sahabat saya tuh cukup ketar-ketir, kita yang sedang berada di Rumah Sakit Indonesia juga. Dan apa yang terjadi? Belum lagi urusan Ukraina dan Rusia yang nampaknya Amerika pula yang kalau kita lihat awal dari pergolakan jangan damai, perang terus. Tapi NATO pun sekarang uring-uringan dibuat karena resesi energi akibat pergolakan itu. Bagaimana Bang melihat dunia sedang tidak baik-baik saja dan pengaruhnya terhadap kita ini dan umat kepada seluruh jagat raya. Ini 28 negara juga memantau radio kita melalui streaming yang ada. Silakan Bang Ihsanuddin. Oke. Poor leader itu kan karena suksesnya Amerika memasarkan demokrasi ke semua negara Islam. Jadi demokrasi itu tidak sungguh-sungguh melahirkan pemimpin yang mumpuni, pemimpin yang memenuhi prinsip-prinsip keislaman. Jadi kayak gitu. Karena demokrasi dipasarkan ke seluruh pemimpin Islam. Kalaupun yang mereka menggunakan sistem monarki gitu ya, tidak berarti juga monarki itu kembali lagi menjalankan ajaran. Apa Saudi Arabia dengan model monarkinya, dengan model pajaknya sekarang gitu ya, itu apalagi terus dengan menggunakan pinjaman, lalu kemudian Saudi 2030 gitu ya, yang kemudian menimbulkan gambaran bahwa Saudi telah melakukan kerja paksa terhadap tenaga kerja dari Afrika gitu dan menimbulkan kematian yang luar biasa gitu. Itu apa Islami begitu loh. Jadi itu yang kerajaan yang kayak gitu. Jadi artinya yang demokrasi dan kerajaan itu sepanjang tidak menerapkan ajaran Islam, ya hasilnya poor leader. Sebaliknya ketika kita ngelihat Erdogan, walaupun kemudian diserang habis-habisan oleh yang namanya inflasi tinggi, diserang habis-habisan oleh nilai tukar Turki, lira Turki yang hajar habis-habisan kayak gitu, berantakan gitu. Tetap saja karena dia punya keberpihakan kepada rakyat, masih tetap aja dicintai. Karena jadi artinya rakyatnya sadar bahwa situasi Turki itu karena ada faktor eksternalitas yang tinggi yang menghajar habis. Kalau kita tadi istilahnya sedikit-sedikit kita krisis. Bukan yang ngambil pelajaran dari pukulan pihak luar dan kemudian kita memperkuat itu, kita kemudian langsung kehilangan kepercayaan diri. Jadi kehilangan kepercayaan diri itu bukan hanya terjadi pada yang namanya sejumlah orang, termasuk terhadap para
maaf ya, terhadap para wartawannya, terhadap para jurnalisnya. Bahkan saya pernah menyatakan bahwa situasi Indonesia ini disebabkan juga karena para jurnalisnya berkontribusi atas berantakan Indonesia. Kalau mereka bisa bicara, saya begini, karena mainstream media tetap dikuasai Barat, maka pertanyaan besarnya, sampai seberapa besar sesungguhnya kontribusi media mainstream Barat mengarahkan? Ya besar sekali pengaruhnya. Mereka punya bicara tentang kebebasan pers. Loh, kalau Anda bisa mengatakan ada kebebasan pers, lalu kemudian batasannya adalah self-censorship, maka pertanyaan, ada nggak kemudian yang namanya state censorship? Artinya satu kebebasan itu tetap ada batasnya. Satu disiplin tetap ada batasnya. Jadi antara bergeraknya disiplin dengan kebebasan itu, dia bergerak dinamis tergantung pada nilai-nilainya. Jadi tidak serta-merta kita bisa bilang kebebasan, tidak serta-merta kita bilang kedisiplinan. Nah, dalam konstruksi misalnya perang dagang sekarang ini, itu gambaran bahwa ada keterbatasan dalam persoalan kebebasan pasar bebas. Dalam perdagangan bebas, Trump menerapkan dengan tarif. Itu bentuk batasan. Jadi sekarang ini sekaligus media sedang diajarkan, Anda tidak mungkin menerapkan habis-habisan kebebasan tanpa batas. Sama seperti Anda tidak mungkin berharap umur Anda sepanjang usia Anda tidak akan mati. Nggak mungkin, ada batasnya. Itu bukti bahwa namanya segala sesuatu ada batasnya, tidak mungkin kayak gitu. Nah, kalau kemudian kita ngelihat situasi sekarang poor leader itu terjadi, maka bukti bahwa sesungguhnya para pemimpin ini tidak memenuhi syarat-syarat untuk sampai pada posisi menjalankan amanah, sidqah, gitu ya, sidik, fatonah gitu ya, dan ihsan itu tidak terjadi. Dan itu juga tidak terjadi prinsip-prinsip bagaimana sesungguhnya seorang pemimpin adalah sekedar pemegang amanah dari pemilik kedaulatan. Nah, kalau itu kan teori realita begitu, pemimpin adalah pemegang amanah. Itu teori realita. Teori idealita, pemimpin adalah wakil Allah di muka bumi berdasarkan ajaran Islam. Nah, orang kemudian ribut bagaimana mempertemukan idealita dengan realita, bagaimana mempertemukan gagasan dan kenyataan. Kalau orang ribut kayak gitu, ya lihat aja Rasulullah, karena Rasulullah lah yang menunjukkan pertemuan antara gagas dengan kenyataan. Rasulullah yang menunjukkan bagaimana pertemuan ajaran hudalinas, hudalil mutakin dengan kenyataan. Itu dipanutkan, dicontohkan, diteladankan oleh Rasulullah SAW. Kalau ada ajaran yang menyatakan Rasulullah SAW bukan panutannya, ya kenapa Anda bersahadat? Gitu contohnya. Itu contoh-contoh yang kayak gitu. Kenapa kemudian Anda memasalahkan menjadi soal keturunan segala macam? Kata kuncinya tentang panutan kok. Uswah kok. Uswatun hasanah, panutan yang baik. Dan panutan yang baik itu adalah pertemuan antara gagasan dengan kenyataan. Nah, itu gambaran betapa sesungguhnya kita makin jauh dari situ. Itu cerita tentang negara-negara Muslim yang kayak gitu. Lalu kalau terjadi sekarang misalnya pada peristiwa Hamas yang begitu mengganggu bukan Israel tapi juga mengganggu Amerika, maka sesungguhnya dunia sedang dipertontonkan oleh 3 hal. Pertama, Hamas bertahan habis-habisan. Yang kedua, bagaimana cerita Afgan dari situasi sekarang dia tidak ribut-ribut ikut soal perang dagang tuh. Kedengaran nggak Afgan? Enggak, dia sama sekali tidak kedengaran soal perang dagang. Padahal situasinya bagaimana Afgan harus mengatasi kemelut yang dia butuh dari situasi perekonomiannya. Tetap saja dia butuh kayak gitu. Tapi tetap Afgan tidak sampai masuk dalam kemelut perang dagang sekarang. Artinya Afgan juga masuk ke dalam kancah perekonomian global, tapi kemudian dia tidak berteriak-teriak seperti 60 negara yang terkena Trump. Lalu juga kita bisa ngelihat Suriah, bagaimana Suriah tetap memerlukan konstitusi Islam yang kemudian malah akhirnya diserang oleh Israel. Coba. Artinya setan akan masuk kemanapun, mengganggu siapapun, karena dia berharap dia diikuti oleh semua pihak. Kan itu bentuk perlawanan terhadap Tuhan jadinya. Dalam bahasa lain, ketika Amerika mendukung genosida, ketika kemudian Israel menjadi negara kecil yang kemudian menentukan dunia, itu kan artinya dia sedang mengajak semua orang masuk neraka. Itu ceritanya. Dan Allah menunjukkan ketahanan itu terjadi pada Hamas. Allah menunjukkan ketahanan itu terjadi pada Afgan. Allah menunjukkan ketahanan itu terjadi pada yang namanya Suriah. Allah menunjukkan pada posisi agak hybrid ketahanan pada yang namanya Turki gitu. Contoh-contoh kayak gitu-gitu. Nah, kalau ketahanan itu muncul, maka sesungguhnya corporate capitalism melawan state capitalism pulang ke dalam sisi modal politik. Modal politik tergantung pada modal sosial.
Itulah yang terjadi pada hijrah Rasulullah. Bagaimana modal sosial terbentuk, lalu kemudian terjadi modal politik, lalu kemudian terjadi modal ekonomi. Modal sosial misalnya pertemuan Muhajirin dan Ansor. Modal politik misalnya terbangunnya masjid, terbangunnya pasar. Modal ekonomi misalnya bagaimana pasar berjalan dan bagaimana Utsman bin Affan diizinkan membeli air. Lalu kemudian menggunakan mata uang dari negara tetangga. Baru setelah Perang Badar 2 tahun kemudian menggunakan mata uang sendiri. Itu kan strukturnya begitu. Modal sosial, modal politik, modal ekonomi. Nggak bisa kita serta-merta melepaskan modal sosial, modal ekonomi ke dalam modal politik. Nggak mungkin. Karena alurnya begitu. Nggak mungkin modal politik tanpa kaitkan dengan modal sosial. Nah, kalau modal sosialnya adalah distrust, kalau modal sosialnya adalah disorder, kalau modal sosialnya adalah disobedient, maka akan terjadi juga yang namanya political distrust, political disobedient, political disorder. Akan terjadi juga namanya economical distrust, economical disorder, economical disobedient. Maka jatuhlah nilai tukar. Itu gambaran economical distrust gitu. Apa poinnya? Poinnya adalah begitu hebatnya nilai tukar itu berhubungan dengan harga diri. Nah, selama satu generasi ini karena sejak reformasi kita berantakan nggak karu-karuan gitu ngelihatnya. Jadi Trump kali ini betul-betul sedang mengajarkan sesungguhnya. Dia sedang menampar paham ekonomi internasional yang dibangga-banggakan oleh kaum neoliberal itu gitu. Nah, Masya Allah, kita berada pada satu zaman yang akan melihat bagaimana perubahan ini terjadi. Sementara masyarakat kita yang dalam mimpi terus bermain judi online, sudah 300 triliun lebih dan juga 9 juta orang. Tempo mengungkap baru-baru ini, ternyata ada ordal juga di dalam ini. Tapi itu menjadi sebuah ingatan untuk kita. 40 menit sudah, Bang. Silakan. Apa yang ingin ditutup oleh Bang Ihsanuddin? Silakan. Negeri ini akan kena laknat. Maaf ya, saya tidak sedang mendoakan. Maaf sekali, saya tidak sedang mendoakan. Saya berkali-kali mengingatkan akan ada bencana sosial yang besar seperti bencana alam. Ini di Rasil saya ngomong. Coba bongkar. Coba lihat riwayat dialog-dialog kita di Rasil tiap Selasa gitu ya. Itu bisa dilihat kok. Bisa diurut tuh. Bisa diurut. Seberapa dalam, seberapa konsistennya kajian-kajian kita muncul tiap Selasa gitu ya. Sesekali muncul di hari Senin atau muncul di hari Kamis gitu. Tapi bisa lihat. Bisa dievaluasi, bisa kemudian dibuktikan sampai seberapa jauh kita memenuhi prinsip-prinsip keistiqomahan. Bisa dilihat di situ. Nah, saya tidak sedang mengharapkan laknat Allah. Saya tidak sedang mengharapkan murka Allah terhadap bangsa ini. Karena saya masih menyaksikan misalnya sholat subuh berjamaah yang masih cukup, sholat isya berjamaah masih cukup. Masih kita lihat bagaimana orang-orang masih mau melakukan infak sedekah terhadap sesama secara ikhlas karena Allah gitu ya. Masih kita lihat bagaimana kejujuran dalam saum muncul dalam sholat, kejujuran muncul dalam syahadat, kejujuran muncul dalam zakat, kejujuran muncul dalam haji. Yang walaupun hari ini tidak jelas apakah kita akan memperoleh tambahan kuota atau enggak. Apa artinya? Artinya betapa pemerintahan ini dalam posisi dibargain oleh Muhammad bin Salman. Dalam posisi sedang dinilai layak dihormati, dihargai secara wajar apa enggak. Walaupun di era Joko Widodo, Luhut yang minta katanya tambahan kuota itu gitu ya. Artinya saya mau bilang, dari situasi sekarang ini gitu ya. Sesungguhnya ketika modal sosial berantakan, maka dia akan berantakan juga ke modal politik dan ke modal ekonomi. Itu kepentingannya Prabowo Subianto sebagai presiden dengan timnya. Maka memilih orang-orang yang ada di sekitarnya mestinya orang-orang yang mengutuhkan, mengembalikan, mensolidasi modal sosial, modal politik. Baru berpikir modal ekonomi. Itu makanya diprotes. Rasil yang pertama kali memprotes kehadiran misalnya vaksin misalnya. Rasil yang protes bagaimana pendekatan Danantara. Dalam pembicaranya Ihsanuddin Nursi gitu ya. Maaf ya, kebetulan pembicaranya Ihsanuddin Nursi. Taksin juga yang Rasil juga yang mempertanyakan tentang siapa dewan pengawas kayak gitu ya. Yang kemudian akhirnya semua orang ikut dengan posisi kayak gitu ya. Maaf ya. Karena kebetulan kita duluan bicaranya kayak gitu-gitu. Artinya sesungguhnya yang ingin saya persoalkan adalah tetap saja pentingnya kita meningkatkan modal sosial kepercayaan itu gitu. Social distrust, ketidakpercayaan sosial itu akan menimbulkan political distrust, itu akan menimbulkan economical distrust, dan ketika tiganya muncul itu akan diindikasikan dengan jatuhnya nilai tukar, itu akan diindikasikan dengan tidak stabilnya harga-harga, dan itu semuanya jadi fakta. Kenapa pemerintah tidak menyelesaikan akar masalah itu gitu loh?
Price stability itu gambaran buruknya economical distrust. Economical distrust itu gambaran dari buruknya political distrust. Political distrust itu gambaran dari social distrust. Gitu loh runtunannya. Itu makanya kemudian saya lihat hijrah. Hijrah itu ngebangun modal sosial, ngebangun modal politik, ngebangun modal ekonomi. Sudah dicontohkan oleh Rasulullah 14 abad lalu. Masyarakat ini masyarakat dominan Islam. Kenapa tidak mencontoh itu gitu loh. Hijrah sistem. Ya, itu artinya percumalah kita bicara tentang ketuhanan yang Maha Esa. Percumalah kita negara berdasarkan ketuhanan Maha Esa. Bahwa setiap negara, setiap warga negaranya memiliki hak untuk menjalankan kepercayaannya menurut agamanya masing-masing. Ini kan pasal 29 ayat 1 pasal 29 ayat 2 berhubungan dengan yang namanya pembukaan alinea 4. Lalu kemana ketuhanan yang Maha Esa kita? Jangan-jangan betul yang orang bilang bukan lagi ketuhanan yang Maha Esa, kekuasaan yang maha berkiblat pada keuangan gitu loh. Jadi kayak gitu. Itu makanya cerita tentang kecintaan pada dunia menjadi nomor 1 jadinya kalau kayak gitu. Masya Allah. Saya kira begitu Aisyah Talib ini sudah itu 45 masuk nih 45 menit. Udah offset 5 menit. Sudah 43 menit kita bicara. Maafkan lahir batin. Mudah-mudahan dialog kita. Silakan baca tulisan saya untuk ini kalau tidak ini cukup nanti saya sudah kirim ke Rasil, ke Ihsan Talib untuk dipahami gitu ya, karena sekali lagi kita tetap punya jalan keluar. Matahari masih terbit dengan memberikan suasana cerah di pagi hari. Amin. Kita masih bisa sholat subuh dengan nikmat di pagi hari yang segar gitu ya, di suasana segar, dan kita yakin bahwa Allah akan selalu memberi petunjuk. Inna ma'al usri yusra, gitu kan, selalu begitu. Selalu terjadi bahwa setiap kesulitan akan ada kemudahan, setiap kesulitan ada kemudahan. Dan kita percaya itu karena kita mudah-mudahan menjadi orang-orang yang diberi petunjuk. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.